Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam limpahan karunia serta nikmat dan hidayah dari Allah, sehingga dengan hidayah tersebut kita masih Allah berikan kekuatan untuk mampu kembali berkumpul, kembali bermajelis di salah satu masjid atau rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita bersama termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik untuk memasuki taman-taman surga yang ada di dunia, dan kita berharap mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam taman surga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya sebagaimana sebuah hadis sahih dari Imam Abu Daud, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Kalau seandainya kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya, apa yang kau maksud dengan taman surga sementara ini masih alam dunia? Maka Rasulullah menjawab, majalisul ilmi adalah majelis ilmu, itulah taman surga di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita, masih membaca dan menjelaskan sebuah kitab yang berjudul Syarhul Usulis Salasah, yang ditulis matanya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, kemudian disyarah dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang merupakan Al-Mufti Al-Am lil Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, mufti umum, kepala para mufti
di negara Saudi Arabia, di kerajaan Saudi Arabia, yakni Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala wa Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk kepada salah satu prinsip dari akidah Islam, yaitu prinsip loyalitas, prinsip berpihak, dan prinsip berlepas diri dan tidak berpihak, yang dikenal dengan istilah al-wala wal bara. Maka prinsip ini merupakan turunan dari prinsip tauhid, karena tauhid itu sendiri harus dibangun di atas al-wala wal bara, harus dibangun di atas rasa loyalitas. Maka kita harus loyal kepada Allah yang kita yakini satu-satunya sembahan, satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, dan kita wajib berlepas diri serta mengingkari segala yang dipersekutukan bersama Allah, segala yang dianggap menjadi Rabb, menjadi sesembahan ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun dari kalimat tauhid. An-nafyu la ilaha, kita meniadakan, mengingkari, dan kita barok, berlepas diri atas setiap yang dianggap menjadi sesembahan. La ilaha. Kemudian kita tetapkan, kita cintai, kita wala, kita berpihak, kita loyal kepada Allah satu-satunya menjadi sesembahan kita, sebagai Rabb kita, ilah kita. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Maka keliru ada orang-orang sekarang ingin menghilangkan dan menjelekkan prinsip al-wala dan al-bara ini. Mereka anggap itu prinsip teroris. Nauzubillah. Ya, ini prinsipnya orang yang bertauhid, prinsipnya kalimat tauhid. Ya, karena orang yang bertauhid harus berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan apa boleh? Ya, kemudian dalil kewajiban kita untuk tidak berpihak, tidak loyal, yaitu barok kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah, itu adalah surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dalilu qaulu ta'ala", dalilnya adalah firman Allah, kata penulis. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Engkau tidak akan mendapati, wahai Muhammad, kata Allah, suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha, mereka saling berkasih sayang, saling berpihak, saling mendukung, saling mencintai terhadap siapa saja yang memusuhi Allah wa Rasulahu dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut adalah orang tua mereka, ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka,
aw ashiratahum atau sanak family mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang tidak berkasih sayang, tidak loyal terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun yang memusuhi Allah dan Rasul itu adalah karib kerabat mereka, orang tua mereka. Kalau seandainya mereka memusuhi Allah, mereka tidak akan mentaatinya dalam permusuhannya kepada Allah itu. Mereka tidak akan memberikan pro, loyalitas, kasih sayang, cinta. Orang yang seperti itu Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang telah Allah tulis dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum, dan Allah juga mengokohkan mereka biruhim minhu, dengan ruh dari sisi Allah. Ruh di sini ciptaan Allah, pertolongan Allah berupa bisikan dari malaikat, bisikan daripada Jibril. Karena di antara nama Jibril itu Pak, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu Jibril, ruh ciptaan Allah yang suci, bukan ruh dari zat Allah. Ini kemusyrikan. Karena orang musyrik mengatakan Nabi Isa itu ruh Allah. Apa maksud dengan ruh Allah? Mereka katakan ruh dari zat Allah. Nah, ini musyrik, ini kesyirikan. Karena yang maksud dengan ruh di situ roh yang Allah ciptakan, bukan dari ruh Allah. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dia tidak akan bisa sama dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa yudkhiluhum, dan Allah akan masukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Jadi orang-orang yang tidak berkasih sayang, tidak membela, tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, Allah berikan janji berupa surga yang mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha atas mereka. Wa radu an, dan mereka juga ridha atas Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah hizbullah, golongan Allah. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi golongan Allah, maka kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Ala inna hizballah, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya golongan Allah humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini prinsip barok, berlepas diri, tidak memihak kepada musuh-musuh Allah. Allah akan mencintai kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, Allah akan ridho kepada kita apabila kita tidak loyal, tidak pro memihak kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian kita masuk kepada penjelasan dari pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Tafadhal. Yuhibbul kuffara fa inna ahabbahum fa innahum laysa bimu'minin walau kana yad'i dzalik. Iya. Kemudian berkata pensyarah kitab, qala syarihu hafizahullah, asy-syarh penjelasan, qauluhu ta'ala, firman Allah taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 ini, Allah berfirman, la tajidu, la itu artinya tidak, tajidu engkau mendapati, hadza khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau
lawan bicara Allah dalam ayat ini siapa? Nabi Muhammad. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, la tajidu, engkau tidak akan menjumpai, engkau tidak akan mendapati, yaitu la yaqa'u hadza wa la yakunu mawjudan, tidak akan terjadi hal ini, tidak akan ada gitu, abadan selamanya. Ayyakuna mu'minun billahi wa rasulihi yuhibbul kuffar, tidak akan ada selama-lamanya, kata beliau, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dia mencintai orang kafir. Tidak akan ada, mustahil gitu. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak akan engkau jumpai wahai Muhammad, mustahil kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, betul-betul beriman kepada Allah, mereka berkasih sayang, mereka memberikan loyalitas, memihak kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin. Ini menunjukkan bahwa wajib kita membenci kekufuran, wajib kita membenci orang-orang yang menistakan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah yang disebut dengan al-bughdu fillah. Kita benci karena Allah. Benci bukan berarti anarkis, Pak. Kan orang-orang liberal banyak menyalah pahami. Benci kan, ya katanya kan. Bukan berarti anarkis. Tidak boleh kita. Memang kita harus benci di orang kafir, betul. Tapi apakah setiap orang kafir itu kita harus kita singkirkan? Tidak. Tergantung kafirnya seperti apa. Kalau ada orang kafir yang tidak memerangi Islam, berdamai dengan orang Islam, maka Nabi mengatakan haram untuk kita sakiti. Walaupun kita membenci kekufurannya, harus tetap kita benci kekafirannya. Tapi tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita perangi. Sehingga disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang tidak memerangi Islam, yang mengadakan perjanjian damai atau dilindungi oleh kaum muslimin, lam yajid rihal jannah, kalau dia mati kata Rasul, dia tidak akan mencium bau surga. Ini orang kafir. Jadi kafir yang boleh untuk kita sakiti adalah kafir yang menyakiti kita, yang menjajah kita, yang memerangi kita. Tapi kalau orang kafir yang tidak memerangi kita, sudah, namun tidak boleh kita dukung kekafirannya. Kalau dia sedang merayakan ibadah kekafirannya, jangan pergi kita ayo kita ikut perayaan Natal yuk gitu ya, jangan. Itu yang harus kita benci. Kalau hubungan sosial tetap kita tidak apa-apa. Bahkan Nabi berhubungan sosial dengan orang Yahudi, diundang beliau makan, selama beliau tahu makanan yang dijamukan itu makanan jamuannya halal, beliau datang. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kata beliau, kita kembali kepada pembahasan ini, tidak akan ada, tidak akan terjadi, dan tidak mungkin ada selama-lamanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mencintai orang kafir. Fa in ahabbahum, maka apabila dia mencintai orang kafir, fa innahu laisa bimu'minin, maka sesungguhnya dia bukanlah termasuk orang yang beriman. Walau kana yadda'i dzalika, meskipun dia mengklaim, mengaku dia beriman. Boleh jadi imannya hanya di lisan saja, seperti Allah menceritakan orang munafik, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Orang munafik itu mengatakan dengan lidah-lidah mereka, namun tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka mengaku beriman, namun mereka mencintai orang kafir, memusuhi orang yang beriman. Tentu ini sifat orang-orang munafik. Ya, fadhlu. حبا له ما
jahidan ahbabam aina mahabbatu. mahabbatu ya akhos syaitan. Iya. Iya, fahadana. Fahadha la yumkinu abadan. Ay yuhibbal kuffara yaqulu ana ya. Yaqulu ana uhibbullah. yaqulu ana ahabbullah. Uhibbullah. Yaqulu ana uhibbullah. Uhibbullah maf'ul bihi. Ana uhibbullah. Ila qawlihi ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah id qalu liqaumihi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Iya. Kemudian beliau menukilkan ucapan daripada Imam Ibnu Qayyim dalam dua bait syair Arab ya. Dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah Ibnu Qayyim rahimahullah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil Kafiyati Syafiyati, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dzaka fi imkani. Atuhibbu a'da al-habib, apakah engkau mencintai musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh al-habib itu Rasulullah. Wa tadda'i, sementara engkau mengklaim hubban lahu, sementara engkau mengklaim mencintai Nabi, tapi engkau memusuhi, tapi engkau mencintai musuh-musuh Nabi, orang-orang yang mencela Nabi, orang-orang yang melecehkan, menistakan Rasulullah, mengejek, mencemooh Nabi. Ya, madzaka fi imkani, itu tidak akan mungkin terjadi kata beliau, mustahil itu. Jadi kata beliau, atuhibbu a'da al-habib, apakah engkau mencintai musuh-musuh Rasulullah sementara engkau mengklaim mencintai Nabi? Itu hal yang mustahil. Madzaka fi imkani. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu, demikian juga engkau memusuhi orang yang bersungguh-sungguh mencintai Rasul. Ainal mahabbatu ya akhas syaitani, di mana rasa cintamu wahai temannya setan, wahai saudaranya setan? Di mana bukti cintamu gitu ya? Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu ainal mahabbatu ya akhas syaitani gitu ya. Maka di mana cinta yang sebenarnya itu? Kalau engkau memang cinta kepada Nabi, kenapa engkau musuhi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasul gitu? Orang-orang yang berusaha menghidupi sunnah Nabi, menjalankan apa yang pernah dijalankan oleh Nabi, mengerjakan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi, menjauhi apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Engkau musuhi, sementara engkau mencintai, mengaku mencintai Nabi. Maka ungkapan beliau yang terakhir ini sangat menyakitkan ya. Ainal mahabbatu, mana rasa cintamu yang sebenarnya? Ya akhas syaitani, wahai saudara setan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka kita harus memusuhi musuh-musuh Nabi. Siapa musuh-musuh Nabi? Orang-orang yang menghina Nabi, mengklaim Nabi. Sekarang banyak musuh-musuh Nabi di online, Pak. Menuduh Nabi lah ya, banyak ini dituduhnya Nabi kita, dijelek-jelekin sama orang kafir itu. Maka tidak boleh kita duduk-duduk dengan orang seperti itu. Ya harus kita tampakkan kita tidak pro kepada mereka, kita benci. Kalau kita nggak mampu membantah dengan lisan kita, minimal kita dengan hati kita tutup channel yang kita masuk kepada channel-channel yang mencela, mencemooh, mengejek, merendahkan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan di sini, fahadha la yumkinu abadan, maka ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi selama-lamanya. An yuhibbal kufar, seseorang mencintai orang kafir, wa yaqul dia mengatakan ana uhibbullah wa rasulah, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, sementara dia mencintai orang kafir. Tidak mungkin dia beriman, tidak mungkin dia cinta kepada Allah dengan cinta yang sejati kalau dia masih mencintai orang-orang kafir. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan dalil dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru orang-orang yang beriman dalam ayat ini, Bapak Ibu. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tattakhidhu aduwi, jangan engkau jadikan musuhku, kata Allah. Siapa musuh Allah? Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang mencela Allah dan Rasul, musuh Allah. Jadi Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi, jangan engkau jadikan musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian, auliya, pemimpin dan teman karib. Auliya dua mananya, tergantung konteks dan siapnya. Jangan engkau jadikan teman karib yang kau cintai, yang kau sayangi, pemimpin yang kau ikuti, jangan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, engkau memberikan rasa cinta kepada mereka, jangan. Mereka sudah jelas-jelas memusuhi Allah, mengejek agama Islam, mencela, menistakan Allah dan Rasulnya. Kita memanipuli dengan yang hebat, ya. Sementara dia kerjanya mencela Allah dan Rasulnya. Itu tidak, ya. Allah mengatakan jangan engkau jadikan mereka pemimpin dan teman setia. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum, sungguh bagi kalian, uswatun hasanatun, ada contoh teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, sahabat-sahabat Nabi Ibrahim. Apa contoh yang pernah Nabi Ibrahim contohkan, yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah ini, Pak? Idh qalu, ketika mereka, Nabi Ibrahim dan para sahabatnya berkata, liqaumihim, kepada kaumnya, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri. Bura'a itu bentuk sighah mubalaghah dari kata bariun, baro'un. Bura'a ini betul-betul berlepas diri, kan gitu. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian karena kaumnya mempersekutukan Allah. Nabi Ibrahim berlepas diri. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami anggap kalian kafir. Ya, orang yang tidak beriman, Pak, yang menyembah berhala, kafir. Ya, tidak boleh kita jangan bilang kafir, tidak. Nabi Ibrahim dan para sahabatnya mengatakan kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Wa bada bainana wa bainakum, dan telah tampak antara kami dan kalian al-adawatu, permusuhan, wal baghdau, dan kebencian, abadan, selamanya, hatta sampai tu'minu, kalian beriman, billahi wahdahu, kepada Allah saja. Ini ayat Al-Quran. Jadi tidak boleh kita, ya, bermanis-manis dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, fadhol. Ya, belum ya. هذه ملة
hadhihi millati Ibrahim tabarra'a min abihi aqrabin nasi ilaihi lamma tabayyana lahu annahu aduwwullahi. Ya. Satu paragraf lagi. Wadallatil ayatu aidan ala anna mahabbatal kufari tatanafi ma'al imani billahi wal yawmil akhir imma ma'asrihi aw ma kamalihi lakin in kanat mahabbatuhum ma'aha ta'yidun limadhabihim ya wa kufrihim wa hadha khurusun 'anil islami amma in kana mujarrada mahabbatin min ghairi munasiratin fahadha yu'tabaru fahadha yu'tabaru ya munqisan bil imani wa fisqan wa mudha'ifan bil imani. Iya. Kemudian berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al Fauzan wa qauluhu, dan firman Allah. Jadi beliau bawakan dalil yang lain, surah At-Taubah ayat 114, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Maka dan tidaklah permohonan ampun atau istighfar dari Nabi Ibrahim kepada ayahnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim kecuali untuk menunaikan janji yang telah dia janjikan kepada ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim kan berjanji, ini disebutkan juga dalam Al-Quran, Pak ya. Ketika ayahnya membangkang, tetap berada di agama musyrik, agama syirik, menyembah berhala, Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka tatkala menjadi jelas bagi Nabi Ibrahim bahwasanya ayahnya itu adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri, karena Allah telah mengatakan ya, tidak boleh orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang musyrik, orang yang mati dalam kesyirikan. Nah, itu tidak boleh, Pak. Allahumma ufir lahu, tidak boleh. Kalau ada orang musyrik meninggal mereka, maka sudah Allah larang dalam Al-Quran untuk memohonkan ampunan bagi orang yang mati murtad, mati musyrik, mati kafir, mati tidak menganut agama Islam, tidak boleh. Haram hukumnya kita mendoakan ampunan bagi mereka, kecuali mereka belum mati. Boleh kita mendoakan hidayah, ya Allah berikanlah hidayah kepada Donald Trump, boleh ya, karena dia belum mati. Tapi kalau sudah mati kafir, dia tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu la'awwahun halim, adalah seorang yang lembut hatinya, seorang yang halim, punya sifat penyayang. Hadhihi millatu Ibrahim, inilah agamanya Nabi Ibrahim. Tabarra'a min abihi, beliau berlepas diri dari ayahnya. Aqraban nasi ilaih, padahal ayah Nabi Ibrahim itu adalah manusia yang terdekat, yang paling dekat secara nasab dengan Nabi Ibrahim. Lamma tabayyana lahu annahu aduwwullah, tatkala jelas bagi Nabi Ibrahim ayahnya musuh Allah, ya boleh berlepas diri. Tidak boleh membela kekufuran, kemusyrikan yang dilakukan oleh ayahnya. Beliau bantah, beliau luruskan, beliau ajak ayahnya untuk beriman kepada Allah saja. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian wadallatil ayatu aidan,
ayat ini juga menunjukkan anna mahabbatal kafir tatanafa mal imani billah, bahwasanya mencintai orang kafir ini menafikan, bertolak belakang gitu ya, dengan beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, imma ma'a aslihi aw ma'a kamalihi, ya baik bertolak belakang dengan asal dasar keimanan tersebut atau dengan kesempurnaan iman. Lakin in kanat mahabbatuhum ma'aha ta'yidan li madhhabihim, akan tetapi kalau seandainya rasa cinta, ya, rasa cinta mereka bersamanya, ya, bersama kekufuran itu, ta'yidan li madhhabihim, dalam rangka untuk, ya, mentakyid atau menyokong gitu ya, menguatkan mazhab kafir itu, au kufrihim, atau dalam menyokong kekufuran orang kafir itu, fahada khurujun anil Islam, ini keluar dari Islam, ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Jadi Pak, kalau seandainya ada orang yang membela orang kafir karena agamanya, nah, jadi dia mencintai orang kafir karena agamanya, ini ulama sepakat dia bisa murtad. Misalkan ada orang yang sekarang ikut Donald Trump, kenapa? Karena memang dia menganggap agamanya baik. Donald Trump Kristen, mantap oleh Kristen itu. Akhirnya dia bantu Donald Trump karena agamanya, ulama sepakat dia bisa murtad. Nauzubillah. Tapi ulama berbeda pendapat kalau seandainya dia membantu orang kafir namun hatinya mengingkari agama orang kafir itu. Namun karena ada tujuan harta, kena fulus, ya, karena dia dibayar. Misalkan dia tentara Indonesia minggat dari tugasnya, gabung dengan tentara Rusia misalnya. Nah, kalau dia bergabung itu bukan karena agama gitu, bukan karena dia senang dengan agama orang Rusia itu, yang rata-rata kalau Rusia kan Kristen Ortodok, kafir juga. Namun karena dia ingin uangnya, maka dia tidak kafir. Iya. Namun dia kalau orang Rusia itu memerangi umat Islam, dia bantu tentaranya, itu dosa besar. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Amma in kana mujarrad mahabbatin min ghairi munasarah lahu, adapun kalau seandainya hanya sekedar mencintai tanpa membantu orang kafir itu, fahadha mu'tabar, dan ini dianggap munqisan lil iman, mengurangi keimanan, wa fisqan, dan ini juga kefasikan, wa mudha'ifan, dan juga bisa melemahkan lil iman, keimanan. Jadi kalau seandainya ada orang yang mencintai orang kafir, tapi tidak membantu mereka dalam kekufuran mereka, tidak mencintai uang mereka saja misalnya, atau hanya segi dunia mereka, nah, ini tidak dikatakan dia khuruj minal Islam, enggak keluar dari Islam. Namun perbuatannya itu mungkison, ya, mengurangi, ya, kesempurnaan iman seseorang dan menyebabkan seorang itu menjadi fasik dan melemahkan keimanannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena mengingat waktu sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini ya bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikannya, kemudian bagi Bapak Ibu yang hadir, ikhwan-akhwat yang hadir di masjid yang kita cinta ini pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.